Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Sri selaku dosen algoritma dan pemrograman. Yang saya hormati asisten praktikum algoritma dan pemrograman, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Heron Rabani dengan nomor NPM 4521210063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya mendapatkan nomor 14, si pembayaran telepon. Terdapat input yang isinya ada selection, repetition, array, function, string atau file, selection, sort, ascending. Yang pertama, selection. Statement ini digunakan untuk memilih bagian program yang akan dikerjakan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Nah, selection ini terdapat if, seperti halnya Pascal. Perintah if ini dalam C++ juga digunakan untuk menyatakan pernyataan kondisional atau bersyarat. Sintaks sederhana if adalah if kondisi statement. Statement ini akan dilakukan jika kondisi bernilai true atau tidak sama dengan 0. Statement switch juga berfungsi sama dengan if. Perintah switch ini sama dengan perintah case of dalam Pascal. Statement for digunakan untuk menyatakan perulangan seperti Pascal. Statement while juga digunakan untuk menyatakan perulangan penggunaan mirip pada Pascal. Selanjutnya, repetition. Repetition atau perulangan adalah suatu proses eksekusi statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai terdapat kondisi untuk menghentikannya. Operasi perulangan atau looping ini selalu dijumpai di dalam berbagai bahasa pemrograman. Hal tersebut karena struktur perulangan akan sangat membantu dalam efisiensi program. Struktur perulangan for. Struktur perulangan ini biasanya digunakan untuk melakukan perulangan yang telah diketahui banyaknya. Dan selanjutnya ada perulangan while. Struktur perulangan while ini adalah perulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan. Kemudian ada do while. Perbedaan dengan while sebelumnya yaitu bahwa pada do while statement perulangannya dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dicek kondisinya. Dan sedangkan while kondisi dicek terlebih dahulu, baru kemudian statement perulangannya dijalankan. Sedangkan while dimungkinkan perulangan tidak pernah terjadi, yaitu ketika kondisi langsung bernilai false. Yang selanjutnya ada array. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array atau isi, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Array berdimensi 1, yaitu data-data akan disimpan dalam satu baris array, sehingga hanya dibutuhkan satu penomoran indeks. Selanjutnya ada array berdimensi 2. Array 2 dimensi ini sering digambarkan sebagai sebuah matriks. Nah, array berdimensi 2 ini memberikan kita kesempatan untuk menyimpan data baik dalam bentuk baris maupun dalam bentuk kolom. Oleh karena itu, dibutuhkan 2 buah nilai indeks. Yang selanjutnya ada function. Function dalam bahasa Indonesia adalah fungsi. Function adalah sebuah struktur pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU. Jika nama function tersebut dipanggil untuk dieksekusi, kecuali untuk function utama yaitu in main yang akan dieksekusi secara otomatis. Yang selanjutnya ada string. String merupakan kumpulan dari beberapa karakter yang diakhiri dengan karakter null. Di dalam bahasa pemrograman C++ ini tidak terdapat tipe data string. Jadi untuk membuat sebuah string digunakan array of char atau pointer. Sebuah string dimulai dan diakhiri dengan kutip 2, double quote. Contoh, hello world dengan tanda kutip 2, bukan hello world dengan tanda kutip 1. Yang selanjutnya ada selection sort. Selection sort merupakan metode pengurutan yang menyeleksi satu persatu data yang ada di dalam array satu dimensi. Cara yang dilakukan dengan metode ini ialah membandingkan data satu persatu dalam array satu dimensi. Selection sort ini juga bisa menggunakan array dinamis dan statis. Metode ini mengurutkan data secara ascending dan descending.
Ascending adalah pengurutan data dari terkecil ke terbesar atau data terurut naik, sedangkan descending adalah pengurutan data dari terbesar ke terkecil atau data terurut ke bawah. Nah, di sini terdapat program yang sudah saya buat. Nama Muhammad Fatih Heran Rabbani dengan NPM 45212100063. Tugas besar semester 1, nomor 14, si pembayaran telepon. Terdapat input yang isinya selection, repetition, array, function, string, dan selection short ascending. Di sini saya memakai include, iostream, kemudian defend, n3, kemudian using namespace std. Ada const in user dengan variabel, isi variabelnya 10, in jumlah user yang isinya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1 yang nantinya akan terpakai. Nah, yang pertama-tama itu ada function dengan void nama variabel judul, membuat judul program Banisel Gang Dago 3 RT 10 RW 03 Kelurahan Makassar. Kemudian dilanjutkan void isinya saya menggunakan string dengan char uname yang awalnya Muhammad Fatih Heran Rabbani, kemudian uname yang K digantikan dengan M. Nah, nantinya akan dimasukkan ke nama mitra. Menampilkan tanggal 16 Januari 2022. Kemudian void penutup dengan selection short ascending. Integer yang isi variabelnya A, yang isi variabelnya F, A, T, dan I. Kemudian ada lagi integer HN 312. T sama dengan 0. Ini merupakan fungsinya T sama dengan 0 while T kurang sama dengan N-2. Kemudian A sama dengan T, F sama dengan T plus 1 while F kurang sama dengan N-1. Kemudian if yang di dalamnya HF lebih besar daripada HA. Kemudian A sama dengan F, F plus, I sama dengan HA, HA sama dengan HT, HT sama dengan I, T plus. Kemudian mencetak mohon tunggu proses Anda. Terdapat fungsi F sama dengan N-1, F kurang sama dengan lebih besar sama dengan 0, F min. Ini hasilnya akan berurut dari 1, 2, dan 3. Kemudian in main second char dengan user 90. Kemudian memanggil kembali judul isi 1, menampilkan masukkan nama pelanggan. Di sini kita akan menginput nama pelanggan, kemudian char menu, kemudian integer F bayar uang harga total kembalian waiting dan angka sama dengan 3. Saya di sini menggunakan repetition untuk output mohon tunggu dari 3, 2, 1 dengan fungsi waiting sama dengan angka, waiting lebih besar daripada 0, waiting min. Si outend. Kemudian mencetak daftar pembayaran telepon bulanan A, B keluar. Selanjutnya kita akan menginput A atau B. Jika kita memilih A, akan menampilkan First Media dengan harga 250.000, 2 My Republic dengan harga 350.000, IndiHome dengan harga 450.000, dan Biznet dengan harga 150.000. Pilih antara 1, 2, dan 3. Nah, jika kita memilih 1, akan menampilkan First Media. Kemudian break,
Jika kita memilih 2 akan menampilkan My Republic. Kemudian break. Jika kita memilih 3 akan menampilkan IndiHome. Kemudian break. Jika kita memilih 4 akan menampilkan Biznet. Jika kita memilih selain 1, 2, 3, dan 4, maka di sini angka yang Anda masukkan salah. Kemudian break. Nah, yang selanjutnya akan menampilkan harga telepon yang sudah dipilih. Kemudian ada biaya admin sebesar 3.000. Nah, total pembayaran ini sama dengan harga ditambah biaya admin sebesar 3.000. Kemudian ada memasukkan nominal pembayaran, menampilkan struk, memanggil kembali judul dan isi 1 dengan nama pelanggan yang sama, daftar pembayaran yang telah dipilih, kemudian total pembayaran, kemudian nominal pembayaran yang telah dimasukkan, terdapat kembalian sama dengan uang dikurang total. Jadi total kembaliannya, total pembayaran dikurang uang yang kita bayar. Kemudian terima kasih, pembayaran Anda sedang diproses. Memanggil kembali penutup. Kemudian saya menggunakan array sebagai output transaksi berhasil dengan fungsi F sama dengan 0, F kurang dari user, F++. Mencetak menutup program dalam jumlah JMLU dalam kurung F 10 987654321. Nah, jika kita memilih menu B, output yang dihasilkan Anda telah keluar. Kemudian program selesai. Langsung saja di run programnya. Misalkan nama pelanggan Haris, kita pilih A, daftar pembayaran telepon bulanan, kemudian pilih misalkan First Media 250.000 dengan biaya 250.000 tambah biaya admin sebanyak 3.000, total pembayaran 253.000. Kita bayar sebanyak 300.000 misalkan. Struk dicetak, kemudian total kembaliannya menjadi 47.000. Terima kasih, pembayaran Anda telah diproses, mohon tunggu proses Anda. Kemudian transaksi berhasil, menutup program. Nah, apabila kita memilih menu B, Anda telah keluar. Kemudian di sini ada pseudocode-nya. Kamus variabel. Kemudian deskripsi function, deskripsi string, selection short ascending. Kemudian pseudocode repetition, pseudocode if, switch, selection, kemudian pseudocode array.
Nah, selanjutnya algoritma bahasa alami. Const in user sama dengan 0. Selanjutnya selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.